Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, berjumpa lagi kita dalam dakwah selayang pandang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi dari kehidupan, dari alam di sekitar kita. Mulai dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan, sampai pada kehidupan kita makhluk yang bernama manusia. Lihatlah diri kita manusia misalnya, sejak kita terlahir ke alam ini, melalui alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja, dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dari masa remaja, naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur meningkat memasuki hari tua. Setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan dengan ajal. Dan bertemulah kita yang disebut dengan maut atau kematian. Sahabat Islam yang berbahagia, ini merupakan sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Tatkala kita masih remaja, dengan segala keceriaan dan kelincahannya, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihatnya, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih. Kulit mulai keriput. Nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi manakala kita masih remaja, tatkala kita tersenyum, banyak orang yang terpikat. Tapi setelah kita memasuki hari tua, dengan kulit yang sudah keriput dan gigi yang sudah tidak lagi, manakala kita tersenyum, mungkin orang lari dari kehadapan kita. Kemanakah keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemanakah senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Semuanya pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, setelah maut menjemput kita, selesaikah kehidupan kita sampai di situ? Ternyata belum. Lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ibu ke alam dunia. Sedangkan mati hakikatnya adalah perpindahan hidup dari alam dunia ke alam berikutnya, yang dinamakan dengan kehidupan alam barzah. Kalau hidup hanya satu kali, tidak ada lagi hidup setelah hidup yang sekarang ini. Secara moral kita sanggup berkata, sungguh tidak adilnya Tuhan. Mengapa? Ya, di dunia ini kan aneka ragam terjadi, sahabat. Ada orang yang menzolimi, ada orang yang terzolimi, ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala macam cara. Sehingga orang banyak berkata, dunia ini banyak pengadilan, tapi sulit keadilan. Hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Kalau hidup hanya satu kali, tidak ada lagi hidup setelah hidup yang sekarang ini. Bagaimana nasib mereka yang selama dunia teraniaya, terzolimi, orang tuanya terbunuh,
anak-anaknya teraniaya, hartanya dirampas, kebahagiaannya direnggut. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Mulai dari kita kecil sampai kita punya anak kecil, mereka tetap dijajah oleh orang-orang Israel. Tanah mereka dirampas, tanah mereka dijajah, rumah-rumah mereka dihancurkan, mereka diusir dari kampung mereka. Sekolah dan rumah sakit dihancurkan, anak-anak ditembak dan dipenjarakan, orang tuanya dibunuh. Bagaimana saudara-saudara kita juga yang ada di Syria? Mereka ditembaki dengan senjata kimia, dibunuh, dibombardir oleh rezim Bashar al-Assad dan sekutunya. Saudara-saudara kita juga yang ada di Rohingya, mereka dibunuh, mereka diusir, mereka ditembaki, mereka ditenggelamkan di tengah-tengah lautan, mereka dibakar hidup-hidup. Mungkin semua kita tahu kejadian ini. Dan bagaimana saudara-saudara kita di dunia Islam lainnya, sahabat. Kalau hidup hanya satu kali, tidak ada lagi hidup setelah hidup yang sekarang ini. Di mana letaknya keadilan dunia? Sahabat yang berbahagia. Kalau hidup hanya satu kali, tidak ada lagi hidup setelah hidup yang sekarang ini. Secara moral, kita bisa berkata, di mana letak keadilan dunia? Terjadi berbagai macam penindasan, pengkhianatan. Sangat boleh jadi mereka akan menghalalkan segala macam cara. Yang penting tujuan mereka tercapai. Yang penting saya kaya. Yang penting saya punya kedudukan. Peduli dengan orang lain. Bila perlu jilat atas, jilat atas. Bila perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Bila perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Yang penting semua keinginan saya tercapai. Inilah prinsip-prinsip yang dipakai oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Prinsip-prinsip yang dipakai oleh orang-orang kafir. Prinsip-prinsip yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kita yang sudah menjadikan Islam sebagai agama kita, kita yakin akan adanya hari pembalasan. Kita yakin akan adanya hari akhirat. Kita yakin akan adanya hidup setelah hidup yang sekarang ini. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, dicatat oleh malaikat dan diganjar oleh Allah dengan surganya. Begitu juga sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, dicatat oleh malaikat dan diganjar oleh Allah dengan nerakanya. Sahabat, oleh karena itu saatnya kita memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.